Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bacaan Al-Fatihah di dalam sholat. Secara umum, sebagaimana disepakati mayoritas ulama, termasuk dalam madhab Syafi'i, bacaan Al-Quran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sholat. Bahkan tidak sah seseorang tanpa membaca Al-Quran di dalamnya. Meski demikian, memang ada sebagian kecil ulama yang hanya memandangnya sebagai salah satu kesunahan. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam sholat ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Muzammil ayat 20, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Qiyah Al-Harasi di dalam kitabnya Ahkamul Quran merupakan dalil yang menunjukkan bahwa membaca Al-Quran merupakan salah satu kefarduan dari sholat. Di dalam hadis diantaranya ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada sholat kecuali dengan membaca Al-Quran. Bahkan di dalam Sahih Al-Bukhari juga terdapat riwayat bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an pernah bercerita, Rasulullah SAW pernah masuk masjid, lalu ada seorang lelaki masuk dan melakukan sholat. Setelah selesai sholat, dia datang dan memberi salam kepada Rasulullah SAW. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Kembalilah dan sholatlah, karena sesungguhnya kamu belum sholat." Lelaki itu kembali sholat. Setelah sholatnya yang kedua, dia mendatangi Nabi SAW dan memberi salam. Kemudian beliau bersabda lagi, "Kembalilah dan sholatlah, karena sesungguhnya kamu belum sholat." Sehingga orang itu mengulangi sholatnya hingga 3 kali. Lelaki itu berkata, "Demi Zat yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakannya yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya," kata lelaki itu. Beliau kemudian bersabda, "Bila kamu melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang mudah bagimu. Setelah itu rukuk hingga kamu tenang dalam rukukmu, bangunlah hingga berdiri tegak, lalu bersujudlah hingga kamu tenang dalam sujudmu, bangunlah hingga kamu sempurna dan tenang dalam dudukmu, kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu." Sebagaimana riwayat ini, bacaan Al-Quran merupakan salah satu yang harus dibaca di dalam sholat. Sehingga jika tidak dibaca, maka seseorang tidak bisa dikatakan sholat. Para ulama kemudian menetapkan bahwa bacaan Al-Quran yang menjadi rukun yang pasti ada di dalam sholat adalah surat Al-Fatihah. Sehingga tidak sah sholat seseorang jika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Abu Yahya Zakaria Al-Ansari di dalam kitabnya Asna Al-Muttalib mengatakan, rukun sholat yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah ataupun bacaan penggantinya bagi yang tidak mampu membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Baik bagi orang yang sholat sendiri atau berjamaah, sholat sirriyah ataupun jahriyah, lewat hafalan, dengan dituntun, atau dengan melihat mushaf, atau selainnya. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan keharusan membaca surat Al-Fatihah ini di dalam sholat. Salah satunya adalah riwayat dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis lain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat namun tidak membaca Ummul Kitab atau surat Al-Fatihah di dalamnya, maka sholatnya cacat. Rasulullah SAW mengulanginya hingga 3 kali. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Sedangkan dalam kaitannya dengan hal ini adalah
Di antaranya ada riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya dari Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca dalam 2 rakaat awal pada sholat zuhur surat Al-Fatihah dan 2 surat. Beliau membaca surat yang panjang pada rakaat pertama dan membaca surat yang lebih pendek pada rakaat kedua. Dan kadang-kadang memperdengarkan kepada kami dalam membaca ayat-ayat tersebut. Wallahu a'lam. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan sambung di kesempatan berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.